Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, kali ini kita akan belajar mengenai komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan dibuka buku paketnya, halaman 20 ya, sembari memperhatikan penjelasan dari ibu dan mengamati videonya dengan baik. Baiklah, kita mulai dari komitmen. Pasti anak-anak ibu semua pernah mendengar kata komitmen. Lalu, apa sih itu komitmen? Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Jadi komitmen itu ibaratnya prinsip diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau jadi orang yang berprestasi, maka kita harus rajin belajar dan kita harus mengalahkan rasa malas kita. Nah, jika kita mencintai negara Indonesia, maka kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjadi bangsa yang ramah tamah, yang memiliki sopan santun. Itu dari diri kita sendiri. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh mengamalkan nilai Pancasila dengan menjadi orang yang ramah tamah. Itu adalah contoh dari komitmen. Nah, di sini seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsanya itu adalah orang yang mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi kita tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara. Kita harus mendahulukan kepentingan negara kita dulu, baru kita mendahulukan kepentingan pribadi ya. Bu, bagaimana sih contohnya kita mendahulukan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi? Contoh, jika terjadi bencana di suatu daerah kita nih, kemudian banyak warga kita yang mengalami kesulitan ya karena rumahnya kebanjiran, terus juga persediaan makanan kurang. Lalu pemerintah memberikan bantuan. Nah, kita membantu nih pemerintah dalam menyebarkan bantuan-bantuan berupa sembako itu mengutamakan kepentingan pemerintah atau kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kalau kita ngikutin kepentingan pribadi, kita nggak akan mau bantu karena capek ya. Tapi kita nggak boleh seperti itu. Kita harus mengutamakan kepentingan negara terlebih dahulu. Itu contoh yang pertama ya. Untuk contoh yang kedua, misalnya nih pemerintah sedang mengalami kesulitan ya. Kesulitan apa? Kesulitan menyebarkan kotak suara untuk pemilu atau pemilihan kepala daerah. Nah, terus kita membantu orang-orang yang bekerja untuk menyebarkan kotak suara di daerah kita sendiri. Itu juga mendahulukan kepentingan negara. Terus contoh yang ketiga, kita bekerja nih di pemerintahan, terus kita megang uang negara. Terus kita punya keinginan, oh ini uang negaranya bisa nih dikorupsiin, itu nggak boleh ya. Kita harus mengutamakan kepentingan pemerintah, kita nggak boleh mengkorupsikan uang negara. Kemudian ciri-ciri komitmen Pancasila. Nah nih kalau misalnya anak-anak ibu benar-benar bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta, rasa bangga terhadap bangsa sendiri, harus memiliki komitmen Pancasila. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Nah, pendiri negara kita, Bapak Soekarno-Hatta, beserta pejuang-pejuang lainnya, itu semangat bersatu, semangat menyatukan bangsanya. Artinya kita di sini sebagai generasi muda, kita harus bersatu satu sama lain. Kita nggak boleh bercerai-berai dan harus memiliki rasa nasionalisme, di mana kita mencintai tanah air kita, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
Kemudian yang kedua di sini adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Nah, kalau misalnya anak-anak ibu memiliki ciri komitmen Pancasila yang kedua, yaitu memiliki, ada rasa memiliki. Contohnya gimana sih Bu kalau misalnya kita ada rasa memiliki? Kita memiliki kebudayaan, kita memiliki agama, kita memiliki bangsa yang ramah tamah. Semua itu milik Indonesia. Harus kita miliki secara bersama-sama. Kalau bangsa Indonesia diganggu oleh bangsa lain, kita harus berdiri di depan untuk membela negara kita. Kemudian ciri-ciri yang ketiga di sini adalah selalu bersemangat dalam berjuang. Bu, kita kan udah nggak perang lagi, terus kita berjuang gimana? Nah, kalau zaman dahulu kita berjuang supaya negara kita merdeka, sekarang kita berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, ya. Contohnya apa? Bu, saya ingin memajukan Indonesia dengan cara saya menjadi guru supaya saya bisa mendidik anak-anak bangsa, Bu, biar jadi pinter. Itu juga mempertahankan kemerdekaan. Terus, Bu, saya ingin menjadi pengusaha yang hebat supaya saya bisa membantu rakyat Indonesia. Itu juga termasuk perjuangan. Jadi perjuangan itu tidak mesti kita harus berperang, tapi bagaimana caranya supaya bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang maju, bangsa yang mandiri, bangsa yang sejahtera, ya, yang memiliki rasa cinta satu sama lain, yang menghargai satu sama lain, yang patuh terhadap agamanya. Itu juga merupakan salah satu perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian ciri-ciri komitmen yang keempat di sini adalah mendukung dan berupaya aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Nah, cita-cita bangsa kita itu menjadi suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ciri komitmen yang kelima, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Seperti yang udah Ibu bahas tadi di awal kita menjelaskan tentang komitmen. Konsensus Pancasila. Nah, Pancasila ini kan merupakan dasar negara nih yang sudah menjadi kesepakatan nasional atau nama lainnya itu konsensus. Jadi bukan sembarang Pancasila itu diciptakan. Karena yang namanya kesepakatan nasional itu berarti sudah kehendaknya bangsa Indonesia sendiri menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kesepakatan nasional atau konsensus ini tertuang pada ketetapan MPR nomor 18/MPR tahun 1998, di mana pada pasal 1 itu berisi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Nah, dari pasal 1 bisa kita lihat bahwa Pancasila ini merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang dikenal dengan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bu, pembukaan kan sering kita baca nih kalau misalnya upacara bendera. Nah, coba lihat alinea keempat. Di situ terdapat Pancasila. Baiklah, dari berbagai macam penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu harus melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih generasi milenial melaksanakan konsensus Pancasila? Generasi milenial itu adalah kalian anak-anak Ibu ya, generasi muda sekarang. Jadi di sini kita harus menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara, yang merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara, kita harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara. Nah, kesetiaan
kepada dasar negara Pancasila itu diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya di sini anak-anak ibu adalah anak-anak yang melaksanakan konsensus Pancasila, itu tidak hanya kita sekedar belajar tahu proses perumusan Pancasila saja, mulai dari sidang BPUPKI sampai PPKI, tapi kita juga harus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bu, bagaimana cara melaksanakan konsensus Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus menjadi bangsa yang ramah tamah, bangsa yang saling menghargai satu sama lain, bangsa yang mempunyai agama sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila. Contoh, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita harus meyakini adanya Tuhan, kita menjalankan kewajiban kita dalam agama kita masing-masing. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita sesama manusia itu harus bersikap adil. Terus ada sila persatuan Indonesia, kita harus bersatu walaupun kita beda-beda. Beda apa Bu? Beda suku, beda bahasa, beda budaya, atau mungkin kita beda warna kulit walaupun bedanya sedikit, atau beda bentuk tubuh kita, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Kita harus bersatu satu sama lain. Nah, itu adalah cara kita melaksanakan konsensus Pancasila.